Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernaldi Anggara Putra dari kelompok 10 PT Yonin Kogyo dengan NPM 20300162. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan nomor 1 dan juga nomor 2. Yang pertama itu untuk nomor 1, yaitu apa saja yang harus diperhatikan dalam sebuah material handling. Yang harus diperhatikan dalam material handling itu yang pertama itu ketersediaan sumber daya, kemudian ada desain pabrik dan penata alokasi, kemudian ada peralatan material handling, kemudian ada sistem informasi, kemudian pelatihan dan keselamatan, manajemen persediaan, dan juga beberapa faktor lainnya. Kemudian yaitu untuk mengapa harus memperhitungkan material handling, kembali setelah didapatkan alternatif, yaitu yang pertama yaitu pengaruh terhadap efisiensi operasionalnya, kemudian ada optimasi biayanya, apakah optimasinya biayanya masih kurang stabil atau tidak, kemudian ada kesesuaian dengan anggaran, kemudian peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan juga waktu pengerjaannya apakah berubah atau tidak, kemudian ketidakpastian dan perubahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisantoso dari NPM 1930-133. Di sini saya akan menjawab TP nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 3, pertanyaannya apa yang membedakan dalam perhitungan OMH awal dan OMH revisi? Pada perhitungan OMH awal, setiap departemen diasumsikan saling berdekatan dengan jarak eh, material antar storage sebesar 0,5. Kalau pada perhitungan OMH revisi didasarkan pada ARD dan harus mengetahui eh, setiap sumbu X dan Y dalam departemennya. Terus nomor 4, apa yang dimaksud dengan rectilinear distance? Rectilinear distance ialah perhitungan jarak dengan menggunakan titik setiap sumbunya. Setiap titik setiap sumbu garis lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan Setiawan dari PT Yonin Kogyo kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan activity relation chart. Yaitu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mendapatkan hubungan dari aktivitas-aktivitas tertentu sehingga dapat diketahui aktivitas yang berdekatan dan aktivitas yang berjauhan dalam perancangan tata letak fasilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan antara ARC dan AAD. Pada ARC itu hanya mengetahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antara aktivitas, sedangkan AAD adalah kedekatan dari tata letak fasilitas. Baik, pada kesempatan kali ini saya memaparkan dengan NRP 2030100056 dari PT Yonin Kogyo akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan ARC dan maksud simbol dan scoring yang digunakan pada ARC. Untuk tahapannya itu yang pertama dilakukan identifikasi aktivitas, yang itu menentukan aktivitas yang terlibat dalam proses atau proyek yang sedang dianalisis. Yang kedua, pemahaman hubungan antar aktivitas, itu menentukan hubungan dan ketergantungan antar aktivitas. Ketiga, penyusunan diagram menggambarkan urutan hubungan antar aktivitas. Yang keempat, penetapan durasi aktivitas, itu menentukan estimasi durasi waktu untuk setiap saat. Yang kelima, penetapan prioritas aktivitas, itu aktivitas mana yang kritis dan harus diselesaikan lebih awal untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, ultimasi, itu mengevaluasi diagram untuk mengidentifikasi peluang optimasi dan peningkatan efisiensi. Untuk simbol dan scoring pada ARC ini sendiri adalah yang pertama oval, yaitu mewakili awal dan akhir, itu yang kedua rectangle mewakili aktivitas tindakan, yang ketiga panah mengindikasikan arah aliran atau tahapan berikutnya, yang keempat diamond yaitu untuk menunjukkan keputusan dalam proses, dan yang terakhir parallelogram mewakili input dan output dalam proses.